Sekalipun kita di tengah-tengah pandemi, kita punya Tuhan yang setia. Layak kita berpengharapan kepada Tuhan. Haleluya. Waktunya Tuhan yang terbaik. Engkau Tuhan yang setia. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Lalu kami boleh berkumpul di tempat ini untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Tiba saatnya kami ingin mendengarkan firman Tuhan, Tuhan memberkati setiap kami supaya kami bisa Tuhan mendapatkan berkat daripada Tuhan, dan lewat firman yang dibagikan iman muncul. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semua, selamat pagi. Salam damai sejahtera buat kita semua. Apakah suara saya terdengar dengan baik? Oke, terdengar dengan baik ya Bapak Ibu ya. Mari Bapak Ibu, bila terdengar dengan baik kita bisa langsung mendengarkan firman Tuhan. Judul khotbah saya pada pagi hari ini adalah 8 alasan kenapa
kenapa kita bisa optimis dengan doa-doa kita. 8 alasan kenapa kita bisa optimis dengan doa-doa kita. Tahukah Bapak Ibu bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ayat ini sering dipakai ketika kita ingin berdoa dan kita ingin mendapatkan hasil dari apa yang kita doakan. Tetapi bagaimana iman kita, pengharapan kita, kacamata kita tentang bagaimana Tuhan akan menjawab kita sangat menentukan. Karena seringkali Tuhan berkata, jadilah menurut dengan imanmu. Lalu ada kisah bagaimana seorang perempuan yang 12 tahun pendarahan, dia berkata dalam hatinya, asalku jamah saja jubahnya, maka aku akan menjadi sembuh. Dan bahkan ketika Tuhan Yesus menyembuhkan perempuan yang 12 tahun pendarahan tersebut, Tuhan Yesus pun tidak merasakan bahwa tidak ada intensi bahwa dia akan menyembuhkan perempuan tersebut. Jadi memang inisiatif dari perempuan tersebut. Dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa doa bukan hanya sekedar kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kita, tapi ada unsur manusia yang terlibat untuk doa itu bisa terjadi. Berapa banyak yang mengerti, katakan amin. Jadi ketika kita berdoa, memang Tuhan punya kendali. 100% Tuhan punya kendali. Tetapi bagaimana keinginan kita, optimisme dalam hati kita, cara pandang kita terhadap Tuhan sangat menentukan. Seorang pendeta yang sangat terkenal di Singapura namanya Joseph Prince mengatakan bahwa iman itu kita mempunyai, artinya kita mempunyai sikap yang positif terhadap apa yang Tuhan akan lakukan dalam hidup kita. Sesederhana itu Bapak Ibu. Bagaimana harapan-harapan yang positif terhadap apa yang Tuhan lakukan untuk hidup kita. Jadi itu iman. Nah hari ini, tahukah Bapak Ibu bahwa kita akan belajar 8 alasan mengapa kita bisa optimis dengan doa-doa kita. Tetapi sebelum kita melihat poin-poin yang pertama, izinkan saya membagikan 3 jawaban doa yang sangat optimis. Yang pertama, jawaban doa ketika Tuhan berkata, iya, boleh. Jadi iya dulu Bapak Ibu, boleh. Tetapi yang kedua adalah iya, tetapi nanti. Tuhan tidak menolak doa kita. Iya boleh, tapi ada kalanya Tuhan menjawab, iya, tetapi nanti. Tetapi ada yang ketiga Bapak Ibu. Tuhan juga menjawab dengan iya, tetapi aku akan kasih yang lebih baik. Katakan amin. Iya boleh, iya nanti, tetapi ada juga iya, aku kasih yang lebih baik. Optimis Bapak Ibu? Benar? Semangat? Iya. Nah, hari ini kita akan belajar yang pertama. Alasan kenapa kita bisa optimis dengan doa kita. Yang pertama adalah di Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-32 mengatakan seperti ini. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Nah, dari sini kita belajar bahwa kita punya Bapa yang baik. Sama-sama katakan Bapa yang baik. Jadi firman Tuhan mengatakan kalau Dia saja menyerahkan Yesus
untuk mati bagi kita. Mungkin nggak sih Tuhan untuk tidak memberkati kita? Amin. Kayaknya tidak mungkin, Bapak Ibu. Yesus saja diberikan buat kita. Apalagi kebutuhan-kebutuhan kita yang lain. Coba kita sama-sama renungkan dan bayangkan bagi hari ini, Bapak Ibu. Kalau Yesus saja diberikan, apalagi kesembuhan, apalagi kelimpahan, apalagi pemulihan dalam keluarga. Yesus saja anaknya yang dikasihi, diberikan kepada kita. Bukankah kita punya Bapa yang baik? Amin, Bapak Ibu. Pagi hari ini, mari percaya dengan optimis, dengan yakin. Ketika Bapak Ibu berdoa, bilang, aku punya Bapak yang baik. Amin. Aku punya Bapak yang baik. Tapi kelihatannya susah, Pak Pendeta. Tapi kelihatannya kayaknya nggak mungkin, Den. Jangan ragu dulu. Optimis. Kita harus lihat Tuhan kita Tuhan yang besar. Bahkan Tuhan kita memberikan Yesus. Dia begitu mengasihi kita. Dia sangat cinta kita. Di ayat yang sebelumnya dikatakan seperti ayat yang 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Katakan amin. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Haleluya. Yang kedua, Bapak Ibu. Yang kedua, kita punya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kita punya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dan bukan hanya menciptakan langit dan bumi, Dia menciptakannya dengan hanya mengatakannya. Allah kita besar, amin Bapak Ibu. Allah kita sungguh amat besar. Yesaya pasal yang ke-42, ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Mengatakan seperti ini. Beginilah firman Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia, yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau dengan maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Katakan amin. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kepadanya kita berdoa, bukan hanya baik, tetapi juga maha kuasa. Amin. Jadi ketika kita berdoa, kita harus percaya Tuhan kita maha baik dan maha kuasa. Jadi dia pasti sanggup untuk menolong Bapak, Ibu, saudara semua, dan saya. Kalau Bapak Ibu hari ini sedang dalam pergumulan, katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan Tuhan itu mengasihi aku. Ayat yang lain mengatakan bahwa kita ini diciptakan sesuai dengan gambar Allah. Bahkan kita ini dikasihi seperti biji matanya. Pagi hari ini Bapak Ibu, ketika kita berdoa seringkali kita ragu. Tuhan benar nggak sih bisa lakukan buat aku? Tuhan benar nggak sih bisa pulihkan keluargaku? Tuhan benar nggak sih bisa angkat semua sakit penyakitku? Pada pagi hari ini Bapak Ibu izinkan saya mengatakan kepada Bapak Ibu semua, Tuhan kita Tuhan yang maha kuasa. Bahkan ketika dia menciptakan langit dan bumi, alam semesta ini, dia hanya dengan memperkatakannya.
Mari beri kemuliaan terbaik buat Tuhan. Haleluya. Tuhan kita, Tuhan yang baik, Bapa yang baik. Yang kedua, Tuhan kita adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Yang ketiga, Tuhan kita, Tuhan Yesus, adalah Tuhan yang tidak berubah, Bapak Ibu. Dia adalah Tuhan yang konsisten dengan firman-Nya. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-8 mengatakan bahwa Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Katakan amin. Jadi ketika kita bicara Dia Tuhan yang maha baik dan maha kuasa, itu tidak hanya terjadi ketika di Alkitab saja, Bapak Ibu. Tetapi terjadi di zaman Alkitab, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Ada lagu yang sangat terkenal waktu saya kecil yang mengatakan, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Amin. Jadi Tuhan Yesus itu sampai kapanpun, Dia adalah Tuhan yang baik dan Tuhan yang maha kuasa. Ayat yang selanjutnya mengatakan bahwa Yesaya pasal yang ke-55, ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Dikatakan seperti ini. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Pagi hari ini, Bapak Ibu, ketika kita tahu bahwa Tuhan kita maha baik, Tuhan kita maha kuasa, Tuhan kita tidak berubah, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tuhan kita, firman-Nya juga bisa dipercaya, Bapak Ibu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil. Amin. Bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. Mari beri kemuliaan terbaik buat Tuhan. Haleluya. Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-25. Lihat bagaimana Tuhan tidak berubah. Daud mengatakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Amin. Atau anak cucunya meminta-minta roti. Daud sedang mengatakan, kayaknya dari waktu aku muda sampai aku tua, aku belum pernah tuh lihat Tuhan gak setia. Aku belum pernah lihat Tuhan itu ingkar dengan janjinya. Pagi hari ini Bapak Ibu, ketika engkau berdoa dan jawaban doa itu belum datang, bukan berarti Tuhan lalai dengan janjinya. Tetapi Tuhan sedang mempersiapkan yang terbaik buat Bapak Ibu semua. Tuhan sedang melakukan perkara-perkara yang ajaib. Doa kita itu seperti benih. Ada kalanya dia tumbuh begitu cepat.
Ada kalanya dia butuh berakar, bertumbuh, sampai bisa berbuah. Pagi hari ini Bapak Ibu, anak cucu orang benar tidak akan pernah meminta-minta roti. Sepanjang hidupnya Daud sungguh-sungguh melihat Tuhan tidak pernah ingkar janji. Mari beri kemuliaan terbaik buat Tuhan. Haleluya. Yang keempat, kalau yang pertama tadi adalah Tuhan kita, Tuhan yang baik. Jadi kita optimis, doa kita pasti dijawab. Yang kedua, Tuhan kita maha kuasa. Dia pasti sanggup untuk menolong. Yang ketiga, Tuhan kita tidak berubah. Kalau Tuhan dulu menolong, Tuhan sekarang pasti bisa menolong. Yang keempat, kalau kita hidup kudus dan hidup benar, maka kita punya keberanian untuk percaya bahwa doa kita dijawab oleh Tuhan. Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang 9 mengatakan seperti ini. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Pagi hari ini Bapak Ibu, apa yang bisa membuat kita yakin dengan doa-doa kita yang dijawab? Jawabannya adalah kekudusan kita. Kekudusan ini penting Bapak Ibu. Karena kalau kita hidup dalam dosa, maka kita tidak punya keberanian datang ke tahta Allah. Hidup kita akan terintimidasi dengan dosa-dosa kita. Tetapi coba deh Bapak Ibu bayangkan. Kalau hidup kita kudus, kita lebih yakin nggak untuk berdoa? Pasti lebih yakin. Sama seperti seorang anak. Ketika dia melakukan kesalahan, ambil contohlah, dia memecahkan sebuah piring. Ketika dia datang kepada bapaknya, dia nggak mungkin tuh Bapak Ibu langsung bilang, Papa, aku minta dibelikan mainan baru. Kayaknya sulit deh Bapak Ibu. Betul nggak? Karena hati dan pikirannya sudah ketakutan terlebih dahulu karena kesalahan yang dia sudah buat. Hal pertama yang dilakukan oleh anak ini, dia harus yakin bapaknya mengampuni dia. Jadi, ketika kita hidup kudus, kita bisa skip that process. Kita bisa langsung percaya bahwa Tuhan akan dan pasti memberkati kita. Tidak ada halangan untuk Tuhan tidak memberkati kita. Yang setuju katakan amin. Jadi hidup kudus dan hidup benar itu sangat-sangat penting, Bapak. Kita perlu melakukan bagian kita untuk kita bisa percaya Tuhan menyelesaikannya bagi kita. Kalau engkau sakit, ke dokter dan minum obat. Kita perlu melakukan bagian kita. Dan setelah kita melakukan bagian kita lebih punya keyakinan dan optimis Tuhan bisa memberkati kita. Kalau kita ingin diberkati Tuhan, mari kita bekerja dengan rajin, dengan jujur, dan dengan tekun. Maka kita akan lebih punya kekuatan dan percaya, Tuhan, aku sudah lakukan bagianku. Tuhan, aku sudah hidup kudus. Maka mari Tuhan berkati aku. Saya mengerti, katakan amin. Yang kelima, tidak hanya hidup kudus, tetapi kita juga harus hidup taat. Sama-sama katakan taat. Apa yang membedakan hidup kudus dan hidup taat, Bapak Ibu? Hidup kudus artinya kita menjaga diri kita tetap bersih. Itu penting sekali, Bapak Ibu. Tetapi hidup taat adalah kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita.
Ketika Tuhan menyuruh kita untuk menabur, mari kita menabur. Ketika Tuhan menyuruh kita untuk tertanam, mari kita tertanam. Ketika Tuhan memerintahkan kita untuk bersyukur, mari kita bersyukur. Ketika Tuhan memerintahkan kita untuk mengelola dengan baik, mari kita mengelola. Tidak hanya hidup kudus bersih dari setiap dosa, kita juga perlu hidup taat kepada perintah-perintah Tuhan. Galatia pasal yang ke-6 sampai yang ke-7 mengatakan seperti ini, Bapak Ibu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh. Allah kita tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang kita tabur, kita pasti tuai. Pagi hari ini, Bapak Ibu, apa sih yang membuat kita nggak yakin ketika kita berdoa? Besar kemungkinan karena kita ragu di masa lalu. Kita ini nabur nggak baik. Coba kita nabur selalu baik. Kita yakin pasti tuaian kita pasti baik. Ketika kita belajar dengan maksimal, dengan kita tidak belajar ketika kita menghadapi ujian, mana yang lebih yakin? Pasti orang yang mempersiapkan diri dengan baik. Benar bukan Bapak Ibu? Ketika kita sudah menabur, melakukan bagian kita pasti lebih optimis dengan doa-doa kita. Bagaimana kita bisa optimis Tuhan memberkati kita kalau kita tidak pernah bekerja dengan baik, bekerja dengan rajin? Bagaimana kita bisa optimis Tuhan memberkati kita kalau hidup kita nggak kudus di hadapan Tuhan? Amin. Mazmur pasal yang 126 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6 mengatakan, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkas. Katakan haleluya. Pasti pulang Bapak Ibu dengan sorak-sorai. Yang ke-6, alasan kenapa kita bisa yakin dengan doa-doa kita. Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-31 sampai 40. Saya bacakan buat Bapak Ibu semua. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Ayat 32. Matius 25 ayat 32. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka daripada seorang sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Dan ia menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagi kamu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu menjawab dia. Katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, dan kami memberi engkau makan? Atau haus, dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing, dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang, dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit, atau dalam penjara,
dan kami mengunjungi engkau. Dan raja itu menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Hal yang membuat kita boleh yakin dengan doa kita adalah ketika kita sudah melayani Tuhan. Ketika kita sudah melayani jiwa-jiwa. Ketika kita sudah memberikan yang terbaik untuk orang-orang sekitar kita. Melayani Tuhan tidak hanya harus di gereja, Bapak Ibu, tetapi apa yang kita buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan mengatakan, kalau kita melakukan untuk orang, saudara-saudara yang paling hina, ketika kita mengunjungi orang di penjara, ketika kita memberikan makanan untuk orang yang lapar, ketika kita memberikan minuman untuk orang yang haus, ketika kita memberikan tumpangan bagi orang yang asing, ketika kita memberikan pakaian untuk orang-orang yang telanjang, kita sebetulnya sedang melakukannya untuk Tuhan. Pagi hari ini, Bapak Ibu, alasan yang keenam, kenapa kita boleh yakin dengan doa kita. Karena kita sudah melayani Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang ketujuh, Matius pasal yang ketujuh ayat yang ke-24 sampai 25 mengatakan seperti ini. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikannya rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Lihat Bapak Ibu, ini adalah perumpamaan ada dua orang yang mendirikan rumahnya. Yang satu di atas batu, yang satu di atas pasir. Ketika hujan datang, yang di atas batu tetap berdiri teguh, yang di atas pasir hancur berantakan. Apa yang membedakan? Ternyata Alkitab mencatat dua-duanya sama-sama mendengarkan firman. Tetapi kenapa orang yang mendirikan di atas batu bisa lebih kuat? Karena orang ini melakukan firman, tidak hanya mendengar. Pagi hari ini Bapak Ibu, kalau engkau mau kuat dalam setiap badai kehidupanmu, kuncinya adalah tidak hanya mendengarkan firman, tetapi melakukan firman. Saya percaya Bapak Ibu, kita akan lebih confident, kita akan lebih optimis dengan doa-doa kita kalau kita sudah bertindak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Betul apa betul Bapak Ibu? Amin. Kita akan menjadi takut dan ragu kalau kita belum melakukan bagian kita. Tetapi kalau kita sudah mendengar firman dan melakukan, kita bisa berkata, Tuhan, aku sudah lakukan bagianku. Tinggal Tuhan lakukan bagian Tuhan. Ketika kita sakit, Tuhan, aku udah berobat. Aku sudah menjaga kesehatan tubuhku. Tinggal Tuhan lakukan bagian. Ketika kita ingin diberkati, bekerja dengan rajin, berusaha, mencari rezeki, Tuhan, kita sudah lakukan bagian kita. Sisanya Tuhan yang campur tangan. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-20 mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Pagi hari ini kita nggak mau kan Bapak Ibu punya iman yang kosong. Mari kita harus tambahkan iman kita dengan perbuatan. Yang setuju katakan amin. Yang terakhir Bapak Ibu, alasan ke-8 kenapa kita bisa optimis dengan doa kita adalah karena Yesus sudah mati buat kita. Wow, ini ayat, ini adalah alasan yang sangat-sangat powerful.
Saya sering pakai ini buat doa-doa saya, khususnya dalam doa-doa yang sangat-sangat penuh dengan pergumulan. Ketika saya membaca Alkitab, saya sering kali menemukan bahwa Tuhan tolong Musa, Tuhan tolong Elia. Saya menemukan bahwa bagaimana Gideon ditolong Tuhan. Saya menemukan bagaimana Daud diselamatkan oleh Tuhan. Saya menemukan bagaimana mukjizat-mukjizat Tuhan terjadi di perjanjian lama. Dan saya bisa berkata, Tuhan, kalau Elia belum melihat kematian Yesus, diberikan mukjizat, lebih lagi kami hari ini yang melihat kematian Yesus, yang menikmati kematian Yesus, menikmati darah anak domba Allah yang sesungguhnya, yang dicurahkan buat setiap kita. Bukankah kita punya keyakinan yang lebih bahwa kita punya doa akan lebih dijawab? Mari tutup Alkitab kita. Kita datang sama Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Ku terima sekarang. Kami percaya Tuhan yang baik. Haleluya. Mujizat-Mu dinyatakan, kuasa-Mu diberikan. Haleluya. Haleluya. Pagi hari ini Tuhan, setiap kami yang punya pergumulan dalam kehidupan kami Tuhan, kami mau percaya kami punya Tuhan yang baik. Tuhan yang memberikan Yesus, Dia akan memberikan semua yang kami butuhkan. Kami percaya Bapa kami Bapa yang baik. Kami juga percaya bahwa Bapa kami sanggup untuk melakukannya buat kami. Kalau firman-Mu Tuhan sanggup menciptakan langit dan bumi, firman yang sama sanggup untuk menolong hidupku. Tuhan, aku percaya Tuhan tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kalau dulu Tuhan menolong, hari ini Tuhan menolong. Minggu depan Tuhan menolong. Tahun depan Tuhan menolong, sampai selama-lamanya. Bapa, pada pagi hari ini kalau kami belum hidup kudus, kami belum taat, kami belum melayani Tuhan, kami belum berbagi kasih dengan sesama kami, dan kami belum bertindak, Tuhan mengampuni kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau bertobat, kami mau hidup kudus, kami mau taat, kami mau bertindak Tuhan. Kami Tuhan mau mengembalikan persepuluhan kami.
Tuhan, ketika kami melayani Tuhan dan hidup kami benar di hadapan, kami yakin Tuhan akan menyelesaikannya bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dan terakhir Tuhan, kami mau bawa setiap pergumulan kami. Karena kami punya Yesus yang sudah mati di kayu salib. Bahkan firman-Mu berkata, Engkau meletakkan segala sesuatu di bawah kaki Yesus. Hari ini Tuhan, kemiskinan kami, ketakutan kami, kekurangan kami, sakit penyakit kami, sudah diletakkan di bawah kaki Yesus. Dan kami punya Yesus yang hidup. Kami menikmati karya salib Tuhan secara sempurna. Pada pagi hari ini Tuhan, aku berdoa buat jemaat-Mu Tuhan yang sakit. Hari ini Tuhan, sakit apapun juga, Tuhan sanggup menyembuhkan. Aku berdoa buat jemaat-Mu yang punya sakit di kepala, vertigo, pusing, migrain, pecah pembuluh darah, atau sudah mulai lupa ingatan Tuhan. Tuhan, aku berdoa, Tuhan Engkau sanggup memperbaharui setiap pikiran-pikiran kami, otak kami, sakit kepala kami disembuhkan. Tuhan, Engkau yang berkata, oleh bilur-bilur Yesus kami sudah. Kalau ada dari jemaat-Mu Tuhan yang sakit di tangannya, mungkin di sikunya Tuhan, di lengannya, aku berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, oleh bilur-bilur Yesus, Engkau menyembuhkan setiap jemaat. Kalau ada yang sakit di kulitnya Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, sakit kulit sembuh. Hari ini kulit yang kering, kulit yang lecet, kulit yang merah-merah Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Sembuh, bisul, sembuh, aku berdoa. Tuhan, kalau Engkau menyembuhkan penyakit kusta di Alkitab, Engkau sanggup menyembuhkan penyakit kulit kami. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa buat setiap jemaat-Mu yang sedang merindukan keturunan. Aku berdoa saat ini Tuhan. Tuhan memberikan Tuhan apa yang diinginkan oleh hati jemaat. Aku berdoa saat ini Tuhan, Kau karuniakan berkat keturunan. Firman-Mu berkata bahwa anak laki-laki adalah upah. Dan Tuhan memberikan kepada setiap kami yang berharap. Bukankah kami punya Tuhan yang baik, yang memberikan Yesus buat kami. Dan hari ini kami punya Yesus yang bikin hidup kami beda. Yesus yang bikin hidup kami beda. Bapa, pada pagi hari ini Tuhan, aku berdoa Tuhan memperbaharui roh kami, semangat kami untuk melayani Tuhan. Di tengah-tengah mau Natal Tuhan, Tuhan memberikan kami kesatuan hati sebagai gereja. Tuhan tumbuhkan pelayan-pelayan baru Tuhan. Tuhan memperkuat setiap jemaat-Mu, pelayan-pelayan yang lama juga Tuhan. Kami mau setia sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita mau angkat tangan kita mau terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, timbul dalam hati kami. Semua yang disediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Bagi Dia yang sanggup melakukan jauh lebih banyak dari apa yang aku doakan dan aku pikirkan. Segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia memberi kekuatan kepadaku. Sebagai tanda yang dapat dipercaya, Engkau akan membiarkan hidup ayahku, ibuku, sanak saudaraku laki-laki, dan sanak saudaraku perempuan, dan semua orang yang bersama-sama dengan aku, istri dan anakku, dan suamiku, dan berbahagialah mereka yang telah menjadi percaya sebab apa yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita ucapkan salam kita bersama. 2, 3. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai.